Saudara Bongkotan Pring, dalam jelajah alam kali ini, kami akan mendatangi suatu tempat, yaitu sebuah bukit yang bersejarah di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Berada di ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Bernama Bukit Amitunon, yang mana Tunon sendiri berarti kebakaran. Sampai saat ini, dari sebagian warga ada yang mengaitkan dengan tempat pembakaran jenazah. Di samping itu pula, bukit yang penuh historis panjang akan masa lalu ini, juga menyimpan berbagai macam peninggalan dari era Kerajaan Majapahit. Seperti apa dan apa saja buktinya, ikuti dalam penelusuran jelajah alam kali ini, bersama Bongkotan Pring. Situs Makam Sendang Duwur, terbagi dalam beberapa halaman. Tiap-tiap halaman dibatasi oleh pagar, dengan pintu gerbang sebagai jalan masuknya. Secara umum kompleks makam ini dibagi menjadi 4 halaman dengan pola tata letak tersusun ke belakang. Ini adalah halaman ke-1, halaman ini, dibagi lagi menjadi 2 halaman yang lebih kecil, dengan dibatasi sebuah lorong yang berpagar di sisi kanan-kirinya. Berdasarkan peta, dalam buku Islamic Antiquities of Sendang Duwur, 1975, di halaman ini terdapat 3 buah bangunan pintu gerbang. Ketiga pintu gerbang tersebut, adalah pintu gerbang G sebagai jalan masuk ke halaman lainnya, pintu gerbang F sebagai jalan masuk ke halaman 1, dan pintu gerbang E sebagai jalan masuk ke halaman 2. Pintu gerbang ini menghadap ke timur berbentuk candi bentar dan berbahan batu putih. Sebenarnya di depan pintu gerbang ini ada halaman yang tampaknya dahulu dibatasi oleh pagar yang sekarang hanya tinggal pondasinya saja, dengan pintu gerbang kecil bentuk bentar dengan berbahan bata merah. Secara struktural arsitektur pintu gerbang G terdiri atas kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki berukuran masif, mengapit 9 buah anak tangga. Kaki pintu gerbang berbentuk bidang bertingkat dan berlapis 3, semakin mengecil ke depan dengan permukaan paling depan berbentuk bidang lengkung cembung. Bagian tubuh pintu gerbang ini dapat dibagi lagi menjadi tubuh bagian bawah, tengah, dan atas. Tubuh bagian bawah berupa bidang yang dihiasi motif geometris berbentuk segi 6 berjajar, di atasnya berupa tingkatan-tingkatan pelipit yang dihiasi bentuk-bentuk antefiks. Pintu gerbang ini, menghadap ke selatan berbentuk paduraksa terbuat dari bahan batu putih, sebagai jalan masuk ke halaman satu lainnya. Secara struktural arsitekturnya terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Bagian kakinya terdiri dari 3 tingkat yang semakin mengecil ke atas dan melebar ke samping, mengapit 3 buah anak tangga. Tingkat 1 dan 2 berupa tingkatan-tingkatan pelipit, sedangkan tingkat yang ketiga berupa bidang segi 4 dengan bagian depannya berhias motif tumpal. Bagian tubuhnya juga terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas. Secara keseluruhan, bagian tubuh terdiri dari 3 lapis bidang makin melebar ke samping. Pintu gerbang ini menghadap ke timur, berbentuk paduraksa, terbuat dari batu putih, sebagai jalan menuju sebuah lorong di halaman 2. Secara struktural arsitekturnya terdiri dari bagian tubuh dan atap, tanpa bagian kaki karena memang tidak ada bagian yang diidentifikasikan sebagai bagian kaki pintu gerbang. Bagian tubuhnya terdiri 2 tingkat. Tingkat 1 berupa bidang datar yang dihias motif burung merak. Sedangkan tubuh tingkat 2 berupa pilar polos yang di tengahnya ada ceruk yang membentuk garis lurus dari atas ke bawah. Di depan tubuh tingkat 2 pada bagian bawah terdapat panel-panel segi 5 yang dihiasi motif flora, diantaranya berupa pohon jambu air. Di samping kanan kiri bagian tubuh tingkat 2 ini, tampak bagian sayap pintu gerbang, yang sudah terputus. Pada bagian yang tersisa itu ada hiasan flora dan stiliran kepala gajah. Dahulu pintu gerbang ini mempunyai sayap dalam bentuk naturalis seperti sayap burung ketika burung terbang.
Bagian atas sisi dalam dari tubuh tingkat 2 ini mengapit ambang atas pintu gerbang berupa latiyu tingkat 9 disangga oleh pilar dari kayu, mungkin dahulu sebagai tempat daun pintunya. Pintu gerbang ini menghadap ke utara, berbentuk candi bentar, yang terbuat dari batu putih, sebagai jalan masuk menuju ke kompleks Masjid Sendang Dhuwur dari sebuah lorong di halaman 2. Secara arsitektural, arsitektur pintu gerbang ini terbagi dari bagian kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki pintu gerbang ini terbagi 3 tingkat, mengapit 8 buah anak tangga dari 10 buah tangga yang ada di pintu gerbang ini. Bagian kaki tingkat bawah berupa balok, yang sebelah timur tertutup oleh rangkaian pagar yang membujur di depannya. Kaki bagian tengah terdiri 3 lapisan, lapisan 1 berupa pilar polos, sedangkan lapisan 2 dan 3 berupa tingkatan-tingkatan pelipit. Kaki bagian atas juga terdiri 3 lapisan, lapisan 1 bagian bawah berupa bidang lengkung yang dihias motif tumpal, dan bagian atasnya berupa bidang datar segi 4, sedangkan lapisan 2 dan 3 berupa bidang datar. Di samping kanan kiri, bagian kaki ini bersandar pada pagar. Pada pagar bagian barat ada hiasan motif geometris seperti bentuk segitiga berjajar dan bentuk segi 4. Bagian tubuhnya dapat dibagi tubuh bagian bawah, tengah, dan atas. Tubuh bagian bawah berupa bidang datar dihias motif geometris bentuk segi 4 berjajar. Tubuh bagian tengah terdiri 3 lapis, lapisan 1 berupa pilar polos, lapisan 2 dan 3 berupa tingkatan-tingkatan pelipit. Tubuh bagian atas berupa tingkatan-tingkatan pelipit. Di samping kanan kiri tubuh ada semacam sayap pintu gerbang berupa bidang datar dengan bagian ujungnya berbentuk lengkung. Halaman ini, tepatnya berada di sekitar sisi barat Masjid Sendang Dhuwur. Di halaman ini terdapat tokoh utama yaitu makam Sunan Sendang, Raden Nur Rahmat, yang diperkirakan sebagai pendiri pertama Masjid Sendang Dhuwur. Makamnya berdiri di atas teras dan diberi pelindung bangunan beratap cungkup. Pada teras cungkup terdapat bingkai dari batu yang mempunyai hiasan relief motif flora. Sebelum masuk ke cungkup sebelah selatan, ada pintu gerbang bentuk candi bentar yang mempunyai semacam sayap. Di bawah sayap terdapat panel-panel hiasan motif flora dengan garis-garis kreatif dan motif-motif tumpal. Di dekat pintu gerbang ini dahulu, terdapat 2 buah patung singa dari kayu, yang kini tinggal bekas kailnya saja. 2 buah patung singa tersebut dibawa ke Museum Nasional Jakarta. Selain itu pada sisi depan pintu gerbang ini, terdapat hiasan motif flora dan motif bunga. Bagian tubuh cungkup terbuat dari kayu, yang sebagian juga ada hiasannya. Bagian yang ada hiasannya berada di sisi depan, selatan, dipisahkan oleh rangka-rangka yang membentuk panel-panel hiasan, yang tengah berisi motif tumpal dan heksagonal, sedangkan panel lainnya, berisi motif-motif flora dan sulur-suluran. Pada panel yang berbentuk heksagonal, di dalamnya ada hiasan berbentuk seperti sabit dikelilingi oleh tumbuhan yang berbuah. Di sekeliling panel ada hiasan bentuk batu-batuan dan ada juga bentuk flora yang keluar dari pot. Di atasnya ada motif bunga berbentuk lotus. Pada bagian ini ditemukan sedikit tulisan Jawa kuna yang mungkin merupakan tahun pendirian bangunan cungkup tersebut. Pintu masuk ke cungkup tampak kecil dan indah, berbentuk persegi 4. Di bagian pintu ini juga terdapat hiasan motif sulur-suluran dan bunga. Ada juga panel berbentuk heksagonal yang diisi motif sulur-suluran, motif arabeske. Pada panel yang tengah mempunyai hiasan motif roset berisi bunga lotus dan ada juga berisi daun-daunan. Pada panel tengah yang lain ada hiasan motif sulur-suluran dan bunga, ada juga bunga bentuk lotus,
motif tumpal, dan bentuk sudut 16, serta motif roset dalam sebuah lingkaran. Pada pondasinya, terdapat panel persegi 6 dan juga terdapat bentuk kala yang digayakan dalam rangkaian pohon dan daun, serta terdapat pula hiasan sayap. Pada bagian ini juga terdapat hiasan karangan daun yang berbentuk hati, yang merupakan ciri seni Islam. Pada pinggir bawah atau atas dari pondasi ini, terdapat hiasan karangan daun dan motif tumpal pengaruh Indonesia asli. Tidak ada cungkup lain yang penting, jika ditinjau dari seni bangunan maupun hiasannya. Cungkup-cungkup yang lain berbentuk pendopo yang terbuka tanpa hiasan kecuali pada tiang-tiang kayunya yang didekap ompak pada tiap sisi, berhiaskan sebuah motif tumpal dengan diisi motif daun sekedar pengisi bidang. Peninggalan kepurbakalaan di Sendang Duur, merupakan salah satu peninggalan sejarah, yang berasal dari masa transisi Indonesia Hindu, dan Islam. Secara umum kepurbakalaan Sendang Duur, terdiri dari bangunan makam Sunan Sendang, gapura untuk memasuki makam tersebut, Candi Bentar, Paduraksa, masjid dan makam umum yang tersebar di lingkungan situs Sendang Duur. Berdasarkan pembacaan dari inskripsi angka tahun, yang ada di makam Sunan Sendang di Paciran Lamongan ini, yaitu tahun 1407 Saka atau tahun 1485 Masehi. Dari sinilah sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa, pada masa akhir Majapahit, bangunan makam tersebut telah ada.